Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kesempatan ini saya akan membahas tentang TNI dan Polri. Saudara, TNI dan Polri adalah institusi negara yang memiliki peran dan fungsi berat serta mulia. Sayangnya, hingga saat ini kita belum menemukan karakter, ucapan dan tindakan yang mencerminkan figur Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berasal dari santri ulama maupun sosok Jenderal Hugeng yang juga berasal dari rakyat pribumi biasa. Pasti akan dijawab, bukan masanya, beda eranya, tidak sama tantangannya maupun lain situasi dan kondisinya. Saudara, dulu sewaktu ABRI, keduanya berkedudukan sama meskipun fungsinya berbeda. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berada di bawah komando dan kendali langsung Presiden. Sedangkan TNI bak cicit Presiden, cucu Menko Polhukam dan anak Menhan. Saudara, kini jumlah personil persenjataan ringan seperti motor boot di perairan polisi lebih hebat daripada angkatan laut. Senjata panjang perorangan juga polisi melesat hebat dibanding angkatan darat. Apalagi soal peran, fungsi dan tugasnya, terutama soal hukum, polisi paling luar biasa dibanding pihak manapun. Mulai ngurusi soal ketertiban hingga pelanggaran, baik secara administrasi maupun implementasi polisi tidak ada duanya. Bahkan terkait tugas-tugas operasi militer selain perang, OMSP, entah karena berubah, ketidakpahaman, diserah terimakan atau diambil alih, menjadi rancu tumpang tindih antara hak dan kewajiban TNI dan Polri, termasuk penerapan status bawah kendali operasi atau BKO maupun bawah perintah atau BP, sehingga terkesan apa yang dikerjakan TNI terserah apa yang ditentukan Polri. Padahal sudah ada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang OMSP. Saudara, bukan soal iri mengiri, tapi marilah kita melihat keserasian, keseimbangan, efektif dan efisiensi pencapaian sasaran, sehingga hak dan tanggung jawab urusan kedaulatan negara yang dijabarkan dalam kedaulatan wilayah, keamanan dan kesejahteraan rakyat dapat terbagi habis. Dalam kaitan strategi, geografi, demografi dan kondisi sosial yang juga meliputi aspek-aspek ideologi, politik, sosial, budaya, agama, hukum, dan pertahanan keamanan. Kita pernah memedomani doktrin induk, doktrin dasar, dan doktrin operasional dalam mengantisipasi, mencegah, menghadapi, mengawasi maupun mengevaluasi hakikat ancaman, baik dari dalam negeri, luar negeri, maupun link up-nya, sejak jauh dari garis lingkaran terluar udara dan laut, kemudian masuk garis terluar udara dan laut, garis lingkaran saat menginjak daratan, hingga telah masuk sebagian atau seluruh wilayah Indonesia, dari manapun datangnya, serta dalam bentuk, jenis, dan apapun sifat ancamannya. Namun, kini seakan tidak peka dan tidak peduli terhadap itu semua, hingga tak terperhatikan
bahwa baik wilayah-wilayah strategis, sumber daya alam strategis, dan sarana prasarana strategis dan potensial nyaris dikelola dan dikuasai asing, terutama Cina. Saudara, bukan kita benci Cina, tapi selayaknya kita prihatin dengan para pemimpin negara ini yang membiarkan dan meloloskan agresivitas Cina terhadap Indonesia. Seolah begitu buruknya kinerja pemegang dan pewenang kekuasaan negara ini. Seakan hanya mampu menunjukkan kegaduhan, ketidakadilan, kebohongan, keributan, kekacauan, ketidakjelasan, kesemrawutan, dan tumpang tindih yang terkesan mengabaikan kehendak, kepentingan, dan suara rakyat. Negara diwarnai perpecahan, persengketaan, persekongkelan, korupsi, dan lain-lain yang rentan membuat kemunduran bangsa. Saudara, sewajarnya kita semua memandang dan menilai ini kesalahan para oknum pemimpin terbawah sampai teratas, dalam hal ini presiden sebagai kepala negara. Kesimpulannya, marilah kita beresolusi membenahi ini semua tanpa pandang bulu untuk menerima dan mengakui siapapun, apapun, dan dari manapun orangnya, untuk menerima penghargaan dan penghormatan bagi mereka yang baik, serta memberikan hukuman bagi mereka yang salah atau buruk. Konkretnya, baik Kapolri maupun Panglima TNI harus paham dan sadar, bangun dan bangkit untuk kembali ke jati dirinya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai sumpah dan janjinya. Jangan biarkan para prajurit dan bawahannya sewenang-wenang menggunakan senjata, membuat takut rakyat, menyakiti hati rakyat, serta membiarkan presiden dan para pembantunya melihat rakyat perih, pedih, dan menderita. Bandung, 12 Maret 2021, Sugeng Waras.